Ustazah, hafalan yang kemarin saya cara baca itu sudah hafal loh Ustazah. Alhamdulillah. Ya sudah, kalau begitu Ustazah coba tes lagi, boleh? Boleh Ustazah. Ya sudah, langsung dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Alhamdulillah, bacaan kamu sudah lebih baik dari sebelumnya. Tapi, coba perhatikan pada bagian makhorijul huruf ala siratim mustaqim. To-nya itu bacaannya to. To, itu, bak. Bisa kan? Maaf Ustazah, saya kalau gugup suka buru-buru. Tak apa, hafalan itu bukan soal cepat atau baik. Tapi bagaimana hati kamu mendepati ayat itu. Kalau hati kamu tenang, maka kamu juga akan cepat untuk hafal ayat-ayat itu. Saya ingin seperti Ustazah, tenang dan kelihatan ikhlas Ustazah. Nia, kamu pasti tahu kalau Ustazah juga masih belajar. Kita semua ini sama-sama sedang berproses, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini yang aku impikan selama ini. Tapi bagaimana dengan santri-santriku? Kalau aku pergi, siapa yang akan mendampingi mereka? Mereka sedang semangat-semangatnya menghafal. Bagaimana jika mereka mendengar kabar bahwa aku harus berhenti mengajar mereka? Ya Allah, kenapa rasa bahagia ini juga bercampur khawatir? Gimana nanti sama anak-anak? Alhamdulillah, Viko keterima di kampus luar Madura, Nyai. Cuma Viko kali ini ada sedikit kebingungan, Nyai. Jadi sangat butuh pendapat dari Nyai. Di sisi lain Viko punya tanggung jawab di pondok, Nyai. Jadi gimana enaknya ini, Nyai? Ya, alhamdulillah ya anak Viko. Saya juga ikut bahagia atas kelulusan kamu. Tapi di sisi lain, kamu itu adalah ustadzah yang sangat diperlukan di sini. Sedangkan santri tahfidz di sini makin banyak. Terus kalau kamu itu kuliah di luar, siapa yang akan menggantikan kamu di sini? Itu yang saya pikirkan. Saya paham, Nyai. Tapi jujur dari hati terkecil saya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, Nyai. Iya nak, saya paham. Tapi mencari ilmu itu bukan cuma di luar Madura. Kadang Allah itu menempatkan kita di sini karena di sini itu adalah ladang pengabdian untuk Nak Viko. Itu yang harus Nak Viko pahami. Baik, Nyai. Nanti saya akan pikir-pikir lagi, mungkin sambil lalu istikharah, Nyai. Mohon doanya, Nyai.
Ya Allah, jam 3. Nah, ya Allah, jika Engkau ingin hamba tetap ada di sini, maka berikanlah hamba kekuatan ya Rob untuk ikhlas. Dan jika Engkau ridhoi hamba untuk terus melangkah, maka tunjukkanlah jalan itu ya Rob, hanya atas ridhomu ya Rob. Saya percaya dengan keputusanmu. Keputusanmu ada di tanganmu. Jika kamu berani mengambil keputusan, maka ambillah. Nak, Viko, apa kamu siap meninggalkan santri-santrinya? Kesempatan mengejar cita-cita bukan hanya satu jalannya. Coba dengan cara yang lain. Kalau kamu kuliah di luar Madinah, dengan berat hati kamu meninggalkan santri muridmu. Ya sudahlah. Di sini banyak kampus yang bisa menerimamu. Terima kasih Ayah. Ya sudah kalau begitu, nanti Viko coba daftar kuliah. Kalau Allah belum izinkan Viko berangkat sekarang, itu bukan penolakan sayang. Tapi itu adalah penundaan yang rahmat. Terima kasih Uma. Viko akan jaga kepercayaan Uma.
Bismillah. Selama niatnya lillah, semoga Allah memudahkan. Udah jam 6:30 ini. Nah, Viko sudah mau berangkat. Minum susu dulu, nak. Iya, Uma malah keburu banget lagi. Duduk dulu, nak. Susunya diminum dulu. Ayo, Uma malah keburu banget lagi. Diam. Kalian berdua KPI juga? Iya, Aduh, sama Farid lagi nih. Bosan gak nih, Jar? bosan banget kami. Iya dong. Sudah, ayo mending kita masuk kelas aja. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Hari ini pertemuan pertama ya. Seperti biasa kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama Ibu Putri Maulida. Mahasiswa biasanya manggil Ibu Putri. Ibu tempat tinggalnya di Telanakan, tetanggaan sama kampus. Hari ini kita bahas kontrak belajar ya, sekalian juga Ibu absensi kalian. Ibu mau nanya, kontrak belajar itu apa? Kontrak belajar itu aturan-aturan yang disepakati oleh saya sebagai dosen dan kalian sebagai mahasiswa. Ibu punya suami enggak? Apa sih? Apaan sih? Apaan sih? Jelas. Alhamdulillah udah punya. Udah gak usah bahas itu lagi, Ibu masuk ke kontrak belajar aja dulu. Iya, Ibu. Alhamdulillah, karena kontrak belajar Ibu sudah jelaskan, Ibu absen ya. Ahmad Fariki, Hadir. Aminatul Zahro, Hadir, Ibu. Anissa Duyanti, Hadir. Arjulo Viko. Nah, kalau ini Ibu kenal. Viko guru tahfidz di pesantrennya temennya Ibu kan ya? Pernah ketemu soalnya. Viko inget Ibu? Iya, Ibu, betul. Iya, saya juga masih ingat sama Ibu. Apaan sih? So akrab banget. So alim lagi. Kayaknya dia bakal masuk Inter deh. Fix pokoknya bakal pindah ke dia sih. Ih, asik. Baik
baik sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan tugas kelompok ya. Silahkan untuk ketua kelas bentuk kelompoknya. Kan udah kebentuk nih ya kelompoknya. Aku izin ngejelasin ya teman-teman. Menurut aku pendekatan ayat ini itu bisa dikaitkan sama konteks sosial. Kalau menurut kalian gimana? Kamu aja deh yang nulis biar cepet selesai. Loh, kok kamu gitu sih? Ini kan kerja kelompok. Gak adil dong kalau misal cuma satu orang yang ngerjain. Ya udah, kalian berdua aja. Udah Amina, mending kita kerjain bareng aja. Ustazah, matanya kenapa? Kok sembab? Habis nangis ya? Gak apa-apa kok Ayu, adik Ustazah cuma kelilipan. Ya udah, kita mulai ngaji lagi ya. Ustazah, dosa nggak kalau kita ngantuk waktu ngaji? Nak, ngantuk itu manusiawi. Coba kita tahan. Ilmu itu nggak bakal masuk kalau kitanya kalah sebentar. Paham? Berarti kalau ngantuk waktu ngaji tetap dapat pahala ya Ustazah? Betul sekali, Nak. Jadi, setiap huruf yang kita baca, setiap niat yang kita amalkan, itu semuanya dicatat. Jadi, Allah itu tidak hanya melihat hasil, tapi usaha dari kita. Bisa dipahami? Ya sudah, kita mulai baca dari surah Al-Alaq. Ingat ya, ayat pertama itu perintah untuk membaca. Karena dari membaca kita mulai belajar untuk memahami, dan dari memahami kita belajar untuk mengamalkan. Baik, Ustazah. Ilmu memang jalan panjang. Tapi kenapa rasanya semakin jauh dari hati manusia? Loh, Pio kamu kok sendirian? Gak apa-apa kok Del, cuma malam ini kayak ngerasa gak karuan gitu loh pikiran. Ada apa? Coba sini cerita. Nggak sih, aku cuma merasa kurang betah aja di kampus dan lihat. Soalnya, gimana ya, lingkungan pertemanan di sana tuh kurang baik menurut aku. Jadi aku kayak kurang, mana ya, kurang betah aja. Menurut kamu gimana? Jadi sebenarnya masalahmu apa? Kok bisa kamu ngerasa nggak betah? Apa mereka yang emang bikin kamu nggak betah? Apa emang darinya kamu, perasaannya kamu aja gitu?
Kamu Viko kan? Kok tahu? Kan kita satu kelas. Kenalin, aku Dani. Kamu satu kelas sama aku. Oh, udah tahu aku. Sini duduk dulu. Ngomong-ngomong, kamu memang suka kayak gini? Suka belajar sendirian? Enggak sih, mungkin aku aja yang belum pandai bergaul kalian ya. Daniel kan tadi? Ya nggak apa-apa. Kadang orang baik juga butuh waktu buat jadi banyak orang. Emang tahu dari mana kalau aku baik? Kan kita baru kenal. Ya aku perhatiin kamu kayaknya orang baik sih. Maaf ya, aku perhatiin kamu dari kemarin. Gak masalah kok. Sekarang pelajaran siapa sih, Min? Sekarang kayaknya mata kuliahnya Bapak Muhaimin. Pelajaran apa? Komunikasi organisasi kalau nggak salah ya. Assalamualaikum. Oke, sesuai dengan RPS yang saya kirim pada pertemuan sebelumnya, nanti pada pertemuan keempat kalian akan mulai tugas presentasi. Dan kalian semua akan dibagi per kelompok. Dan setiap kelompok itu ada 2 orang. Dan untuk pembagian kelompoknya, anggotanya saya serahkan kepada kalian semua. Baik, Pak. Daniel, kamu mau nggak sekelompok sama aku? Boleh. Kalau kamu nggak keberatan aja. Bentar ya. Oke, tugas kita sekarang membahas tentang etika komunikasi. Kamu tahu nggak etika komunikasi itu apa? Kalau menurut aku ya Daniel, etika komunikasi itu bagaimana cara kita menyampaikan pesan dengan sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Tapi ya gak cuma itu sih, juga bagaimana pesan itu tersampaikan tanpa menyinggung lawan bicara kita. Menurut kamu gimana? Ya sama sih. Jadi dalam berkomunikasi kita perlu yang namanya etika. Jadi kita tidak boleh asal ngomong. Jadi harus ada etika yang kita gunakan. Entah itu dalam berbicara dengan lawan jenis ataupun dalam kelompok. Oke, kita catat di sini etika.
tahu sih? Tahu Ya lah. berarti kita traktir nih yang Harus dong. Traktir ya? Aku punya tebak-tebakan loh. Apa-apa? Sayur apa yang susah dilupain? Sayur apa? Ya tebak. Pikir dong. Sayur apa ya? Apa? Sayur bayam. Bayam? Bayam uangmu. apaan sih? Berisik deh. Tahu berisik banget. Ini apa? Apaan sih? Kira sudah dibilang sih deh. Udah sorry. Udah. Kalian tau gak sih kemana kalau semua orang tahu soal doa aku? Ini tempat untuk belajar, ini kita tempat belajar. Iya, sudah. Ini tahu cowok-cowok terus. Enggak cowok terus sih, tapi hubungannya lucu banget. Kira-kira kapan tunangan? Jangan dulu tah. Cielah. Minggu kemarin sudah Ibu bagikan ya tugas presentasinya. Untuk sekarang bagian Arjul Wafiko silakan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya kebagian untuk mempresentasikan materi etika komunikasi dakwah. Di mana materi ini sangat berkaitan hubungan antara dai dan juga materi, teman-teman. Penting bagi kita memahami etika komunikasi tentunya. Di sini fokus saya menjelaskan pada etika komunikasi dulu ya, sebelum kita beranjak ke dakwah. Ya. Penting bagi kita mengetahui tentang etika komunikasi. Viko, kamu tahu nggak? Apa? Dulu waktu aku sekolah, aku juga sering loh dikucilkan waktu pindahan. Beneran? Iya. Tapi waktu itu aku lupa sama hal penting. Apa? Bahwasanya semua orang gak harus suka sama kita. Yang terpenting kita tetap jadi orang baik. Benar. Makasih ya Nil. Karena kamu udah cerita itu, aku jadi sadar kalau aku itu kayak terlalu ambis untuk memalingkan perhatian orang-orang ke aku terus. Padahal hidup kan gak cuma tentang itu aja. Makasih ya. Sama-sama Viko. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Ketika harapan mulai sirna dan hanya tinggalkan semua angan dan cita-cita. Ingatlah langkah yang pernah ada memberikan warna. Allah tidak menunda impian kita. Ia hanya mengganti jalan menuju mimpi itu dengan cara yang
pagi teman-teman. Pagi. Baik, kali ini saya ditugaskan jadi moderator untuk memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Nah, jadi teman-teman, komunikasi yang buruk dalam suatu organisasi itu nanti tidak hanya menimbulkan kesalahpahaman, tapi di sini juga akan menciptakan stres kerja yang juga akan berkembang menjadi konflik terbuka. Nah, mengapa penting di sini kita mempelajari tentang komunikasi? Karena di sini komunikasi yang efektif itu bukan sekedar teori, tapi juga kunci keseimbangan emosional dalam lingkungan kerja. Gitu. Maka teman-teman paham? Paham. Baik, terima kasih untuk pemateri karena sudah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Mungkin lanjut ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada dari teman-teman yang belum paham atau yang belum mengerti, bisa acungkan tangannya. Viko, tadi kan kamu menjelaskan bahwasanya komunikasi yang buruk itu menjadi sumber utama terjadinya stres. Tapi bukannya komunikasi itu gejala ya, bukan penyebab. Bukannya akar masalahnya itu bisa dari struktur organisasi yang nggak adil. Bukannya begitu? Nah, justru dari situ IIM komunikasi ini bisa menjadi media untuk memperbaiki kestrukturan yang tidak adil dalam suatu organisasi. Nah, tanpa komunikasi yang terbuka, maka masalah tidak akan terselesaikan. Seperti itu. Tapi bagaimana kalau budaya organisasi itu sendiri anti dialog? Kamu terlalu idealis, Viko. Di dunia nyata itu, nggak semua orang mau terbuka. Nah, di situ poinnya IIM. Jadi tuh komunikasi yang efektif itu tidak hanya sekedar teori, tapi di sini juga perjuangan atau proses menciptakan ruang yang lebih terbuka lagi. Nah, di sini kalau kita orang-orang yang ada atau kestrukturan orang-orang yang ada di organisasi tersebut diam atas konflik itu, maka konflik itu akan terus berjalan juga berkembang. Seperti itu. Baik, diskusi yang cukup panas ya, tapi menarik sekali. Mungkin hanya ini dari saya sebagai moderator. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter sih, tapi gayanya kayak ustazah yang mau ceramah aja. So iya banget. Iya, dosen aja muji terus, capek deh dengernya. Pinter kan, tapi gayanya enggak deh. Gak fashionable banget. Iya kan? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah mencoba berbaur, tapi kenapa hati manusia tetap sulit ditebak? Mengapa susah sekali untuk berteman dengan mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah sekarang semuanya udah pada lancar hafalannya. Ustazah boleh nggak coba tes satu-satu hafalan kalian? Boleh Ustazah. Alhamdulillah, ya sudah. Kalau begitu Ustazah tunjuk boleh? Boleh. Ustazah mau tunjuk. Ayo deh, ayo siap. Baik Ustazah. Ayo udah siap? Ya Ustazah. Kalau begitu coba baca surah Abasa bisa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma. Ustazah,
Saya capek sekali belajar ayat ini. Gak apa-apa. Sadaqallahul baca. Sadaqallahul azim. Nah, Ayu, kamu tahu nggak? Bahkan orang-orang dewasa pun ketika penghafal ayat-ayat Al-Quran itu kadang lupa masih. Jadi, poinnya satu. Ayu tetap mencintai ayat-ayat Al-Quran. Kamu paham? Ya, Ustazah, paham. Telat banget lagi ini udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf telat Ibu. Kenapa Viko telat? Maaf Ibu bangunnya kesiangan soalnya tadi malam ada kegiatan. Viko, Ibu tahu kamu sibuk, tapi tanggung jawab di perkuliahanmu juga penting. Kamu harus pintar bagi waktu antara bekerja dan kuliah. Maafkan saya Bu, kedepannya saya usahakan untuk lebih disiplin. Terima kasih Ibu. Orang alim bisa telat juga ternyata. Dia juga manusia bukan nabi pun. Diem. Siap salah. Sudah, jangan rame. Ayo lanjut belajar aja. Baik, teman-teman, apakah sudah paham semua? Baik, jika sudah paham semua, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau udah kerja tuh jangan sok jadi mahasiswa yang teladan. Capek kan akhirnya. Gak apa-apa ya kok, sabar. Jangan sampai kamu itu terpancing emosi, oke? Iya, Mina, nggak apa-apa. Makasih ya. Astagfirullahaladzim. Viko, gak apa-apa, gak usah sedih. Mereka itu cuma iri aja sama kamu, jangan dimasukin ke hati ya. Aku tuh ya, Mina, nggak pengen jadi lebih baik dari mereka kok. Itu bukan ambisiku. Aku tuh cuma pengen ya diterima aja gitu sama kayak yang lain, bisa temenan sama yang lain. Tapi kayak tahu ya kenapa mereka kayak gitu. Kalau kamu terus berbuat baik, mereka juga bakal tahu kok nantinya kalau sebenarnya kamu itu baik. Dulu aku pikir orang yang hafal Quran itu baik, sempurna. Tapi ternyata mereka juga manusia ya. Iya, Mina, kamu bener. Makasih ya. Kalau dipikir-pikir pas kamu ngomong gitu, aku jadi inget satu nasihat nih. Dia tuh motivator aku sih. Itu Najwa Shihab, kamu tahu kan? Iya. Nah, itu tuh bilang gini, kalau misal kamu lagi down, kamu tuh jangan ubah arah tujuan kamu, tapi kamu ubah cara untuk mendapatkan itu. Tapi ya tujuannya tetap sama, tapi caranya kamu cari taktik yang lebih dari itu. Jadi ingat ke itu deh. Makasih ya. BTW ya, aku kepo deh sama nilai UTS besok. Kamu penasaran ya? Aku sih pasrah aja. Ya deh, yang paling gak penasaran.
Lihat deh di grup. Nilai ujian semalam udah keluar, Pak. Wah, lihat nih, nilai Viko tinggi banget. Iya ya, punya aku. Iya kan. Sumpah, aku kesel banget. Aku udah belajar semaksimal mungkin. Kenapa harus Viko? Ya udah sih, nggak apa-apa. Lagian kan bedanya nggak seberapa. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Satu angka, Pak. Satu angka yang membuat aku kalah sama dia. Dan aku gak mau di belakang dia. Iya. Betulan banget nih, Jo. Maksudnya kamu apa nih? Aku cuma pengen nanya sesuatu kok sama Iyam. Jangan sok peduli deh. Punya otak kan, mikir. Harusnya kamu peduli sama yang lain, jangan egois. Kenapa sih kasar aja deh? Ya Allah, sungguh hamba tidak lelah dalam proses hamba mencari ilmu ya Rob. Tapi hamba sangat lelah dengan hati hamba yang mudah tersakiti atas perilaku manusia ya Rob. Jika hamba boleh meminta, tolong luaskanlah rasa sabar hamba untuk menghadapi setiap perilaku manusia. Sebagaimana Rasulmu menghadapi setiap perilaku manusia padanya ya Rob. Hanya atas ridhamu hamba memohon dan meminta kabulkanlah setiap permintaan hamba ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala Halo? Iya ya, maaf. Im udah berusaha. Nilai 97 itu udah besar, gak ngaruh ke IPK yang kecil. Iya, maaf. Im akan berusaha kok. Iya. Ya udah. Viko, kenapa, Nak? Kok kelihatannya lelah? Kuliahnya baik-baik aja, kan? Sebenarnya Uma Viko ngerasa teman-teman kelas di kampus tuh banyak yang gak suka sama Viko. Ya Viko pikir kan dengan kita berbuat baik ya Uma, itu bakal buat orang-orang suka sama kita. Tapi ya ternyata malah kebalikannya. Viko, manusia itu bukan cermin yang selalu mengaturkan kebaikan, Nak.
Kadang Viko sudah memberikan cahaya ke mereka, tapi yang mereka berikan cuma bayangan. Jadi pesan dari Uma, Viko harus selalu menjadi cahaya itu ya nak ya. Terima kasih Umpa. Iya sayang. Assalamualaikum semuanya. Pagi. Semangat ya hari ini. Sebelum kita beranjak dan mengakhiri mata kuliah pada hari ini, saya sudah mengirimkan terkait tentang lomba esai di grup angkatan. Lomba esai ini berisi tentang makna ilmu dalam kehidupan. Oleh karena itu, setelah saya berbincang-bincang dengan dosen-dosen yang ada di Fakultas Ilmu Teknik Terapan, maka diputuskan 2 mahasiswa dari kelas ini yang mewakili kelas untuk mengikuti ajang lomba ini. Karena setiap kelas harus mengirimkan delegasinya masing-masing. Adapun 2 mahasiswa yang akan menjadi pasangan dalam lomba ini yaitu adalah Saudari Viko dan Saudari Iim. Dimohon kepada Saudari Viko dan Iim untuk berjuang dan mengharumkan nama kelas kita, terutama Fakultas Ilmu Teknik Terapan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik, kok bisa sih kita terpilih? Aku nggak mau ya bareng sama kamu. Ya aku nggak tahu Im, semisal emang kamu nggak suka dipasangin sama aku nanti ngomong kok sama bapak. Udah, gak usah cari muka. Di sini juga aku terpaksa kok. Iya, iya. Ya udah, kita sekarang cari referensi ya. Mana? Terus. Makan duluan. Im, Apa? kamu bakal ikut juga ya? Ya gimana lagi? Mau tidak mau aku harus ikut. Lagian kan, kalau menang aku untung. Oke, good luck Im. Ilmu bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk menundukkan hati. Karena kesombongan adalah dinding yang menghalangi cahaya pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai mata kuliah pada hari ini, saya dapat kabar gembira dari fakultas bahwa salah satu dari kalian yang diutus untuk mengikuti lomba esai dinyatakan juara. Tepuk tangan untuk kalian. Untuk kabar pengumumannya saya juga belum lihat. Mari kita lihat bersama-sama. Ini sudah nyambung dengan proyektor di depan. Wah, keren banget Viko. Tadi aku sempat baca tulisanmu nyentuh banget. Ya alhamdulillah, ini juga usaha dari Iim loh. Lihat kan, buktinya aku menang. Viko. Iya, sini, aku mau ngomong dulu sama kamu. Duduk sini ya. Viko, maafin aku ya. Sebenarnya aku dulu itu iri sama kamu, tapi kamu malah sabar ngadepin aku. Maafin aku ya. Iya, Iim. Aku juga minta maaf kalau misal ada beberapa sikap aku yang mungkin buat kamu gak nyaman. Tapi kan kita sama-sama lagi cari ilmu kan. Maafin aku ya. Aku juga minta maaf. Ya, kita baikan kan sekarang? Ya. Mungkin aku tak jadi belajar di luar Madura, tapi di sini aku belajar hal yang lebih besar, yaitu tentang hati yang ikhlas. Hehe, maaf. Ini ada tahu dari ibu buat kamu dan sekeluarga. Ampun Delia, repot-repot. Gak apa-apa. Ini ambil nih. Makasih. Ya udah, ayo sini duduk dulu. Gak usah, di sini aja. Gimana kuliah kamu, Viko? Panjang ceritanya tahu. Makanya duduk dulu, ayo. Ikut aku ini. Udah, di sini aja. Oke. Udah, di sini aja, yuk. Jadi gimana ceritanya, Viko? Jadi tuh ya ceritanya kemarin Iim tuh nyamperin aku. Nyamperin? Ngapain dia? Bully kamu lagi? Nyindir apa lagi? Aku tuh kesel sama dia. Udah nggak tahu apa-apa, sok tahu banget. Kelihatan masih anak-anak pikirannya. Delia, aku tuh belum selesai cerita, dengerin dulu. Ya udah, cerita yuk. Nah, jadi tuh gini, Iim kan emang dari mungkin dari latar belakang keluarganya ya, yang menyebabkan dia itu kayak sering bully orang. Cuma ya emang di sisi lain aku emang agak terimanya gitu sih sama kelakuan dia. Ya aku cukup evaluasi diri juga. Mungkin ada beberapa hal dari mungkin sikap aku atau mungkin pakaian aku yang buat dia tuh kayak gak suka dan dia gitu. Jadi kamu jangan malah langsung gas, dengerin dulu kalau orang cerita. Wah, seneng dengarnya. Emang bener kalau kita sabar tuh ujung-ujungnya mesti manis. Aku yakin kamu gak salah apa-apa, Viko. Si Delia udah ngertiin aku. Iya, sama-sama. Ya udah deh, aku pulang dulu ya. Udah mau pulang? Iya, udah lama nih. Udah, bye-bye. Iya, makasih ya, hati-hati Ya, loh. bye-bye. Waalaikumsalam. Salam.
Fik, aku mau ngomong sama kamu. Aku mau jujur semua ke kamu. Gimana tuh, ada apa? Maaf ya, kalau aku sering nyindir jelas ke kamu, sering suka mikirin kamu. Iya, gak apa-apa kok. Aku kan kemarin udah maafin. Kamu loh udah minta maaf kemarin, malah minta maaf lagi. Sebenarnya aku lakuin itu bukan hanya sekedar iri sama kamu, bukan hanya sekedar merasa tersaingi, tapi karena aku kesel kamu dekat sama Daniel. Dan Daniel sering ngajak kamu ngobrol, sedangkan aku suka sama Daniel. Dan aku mau deketin Daniel. Astaga, serius kamu suka sama Daniel? Tapi yang perlu kamu tahu ya, aku beneran cuma teman sama Daniel dan kamu harus percaya itu, serius Im. Aku cuma temenan kok sama Daniel. Oke, kalau kamu gak percaya, gimana kalau aku bantuin kamu deket sama Daniel? Serius? Iya. Makasih ya. Jadi teman-teman, saya hari ini ke bagian materi menjelaskan tentang pentingnya menerapkan etika komunikasi di era modern. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam dunia teknik komunikasi itu tidak kalah penting dari perhitungan. Karena apa, teman-teman? Di sini komunikasi itu tidak hanya sekedar laporan, diagram, atau juga presentasi di depan layar. Tapi juga kadang penjelasan yang sederhana, dan juga sikap terbuka dan kesabaran dalam menjawab pertanyaan. Tunggu siapa kok? Gue temen. Kamu sibuk gak? Ikut aku yuk, kantin. Boleh. Kebetulan aku sama Yakin mau ke kantin juga. Aku juga ngajak temen. Bentar lagi dia keluar. Bentar ya. Aminah, bukannya tadi keluar bareng sama kamu? Bukan. Aku nunggu Iim. Ini, kamu yakin? Aku yang yakin. Apa sih kalian nih? Jokes aja. Gak lah. Sorry lama ya. Apa-apa. Yaudah, ayo berangkat. Mau pesan minuman, Bu? Es teh. Kalian mau pesan apa? Samain aja es teh juga. Es teh. Ya udah, es teh 4, Bu. Iya bener tahu. Ya ampun, udah jam 4. Aku ada acara di pondok. Tolong dong. Aku ada acara di pondok, belum nyiapin apa-apa. Aku pulang duluan ya. Yakin? Anterin aku bisa nggak? Boleh, aku juga mau pulang nih. Lah, kok pada mau pergi? Mau kemana? Kamu tuh habisin dulu makanannya. Daniel, temenin Iim ya. Sampai habis loh makanan Iim. Iya. Ya udah, ayo buruan. Esnya nggak mau dibawa? Oh iya, esnya. Kasih Yakin. Udah yuk. Duluan. Iya.
Ustazah nanti yang bikin doa ya. Ini ada Ustazah Viko. Iya Ustazah. Oh, kok saya? Nanti kalau saya bikin doa kalian malah nangis. Mari Ustazah bikin doa. Ada aja deh. Assalamualaikum. Pagi, ngapain? Belajar, bentar lagi kan UAS. Aku gak mau ngecewain orang tua aku. Ya udah, nanti kita belajar bareng. Ke Marmusumu gimana? Kebetulan di sana tuh enak kalau sama belajar sambil cari referensi buku. Nanti kita belajar di sana gimana? Boleh.
Ya Allah, kuatkanlah aku dalam belajar. Lapangkan pikiranku ya Rabb. Kuatkan hatiku dan selalu berikan petunjukmu agar hamba selalu berada di jalanmu ya Rabb. Ya Basridullah. Stajib doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah Viko. Sana nak. Udah lama gak kesini, sibuk ya? Kayaknya ya alhamdulillah banyak banget tugas-tugas di kampus ini sambil lalu dimakan. Deh. Jadi apa ada perlu apa ke sini Nak Viko? Jadi begini Nyai, sebentar lagi di kampus UAS. Jadi saya mohon izin mau ambil cuti 1 minggu Nyai. Oh sudah UAS ya Nak? Iya saya paham. Jadi gini Nak Viko, belajar itu juga bagian dari ibadah. Jadi Nak Viko itu kalau belajar niati lillahi ta'ala. Insya Allah belajar itu ada berkahnya. Alhamdulillah, terima kasih Nyai. Pun barokah doanya. Iya Nak, saya selalu doakan Nak Viko. Ingat, jaga imanmu, jaga semangatmu ya. Semoga lancar UASnya ya. Udah. Iya, ayo ikut aku. Ngomong. Iya, kalian ada apa sih? Kamu sudah akrab ya sama dia? Kalian siapa maksudnya? Ya kamu sama Viko lah. Iya enggak lah, itu biasa aja. Udah, jujur aja kali. Kamu pikir kita gak tahu ini? Kamu pikir kita gak tahu kedekatan kalian? Kamu sama Viko sering makan bareng, jalan bareng. Kamu pikir kita gak nyadar gitu selama ini? Belakangan ini, kamu sering cuekin aku tahu sama Ismi. Kamu tahu Im, selama ini kita bela kamu, dukung kamu, dan kita ngerasa denial. Apa kita harus tetap benci Viko yang jelas-jelas gak ada salah sama kita, atau tetap dukung tindakan kamu? Sorry guys, bukan gini maksudnya. Iya, emang aku akhir-akhir ini sering bareng sama Viko, tapi ini semua itu nggak seperti apa yang kalian pikirkan. Sebenarnya Viko gak seperti apa yang kita pikirkan guys. Dia baik kok, dia bantu aku belajar buat UAS kok. Jadi kamu lebih mau belajar sama dia dibandingkan kita yang selama ini bareng-bareng terus. Apa kita selama ini gak bantu kamu Im? Udah lah Meng, semuanya sudah jelas. Nanti kita masuk usaha mendongkan dia. Aku kecewa sama kamu Im.
Ya maaf, aku cuma mau nanya kok. Kalian lihat Iim nggak? Ngapain kamu nanya-nanya? Ya nggak apa-apa, cuma pas dari tadi jam pertama masuk sampai jam terakhir cuma si Iim yang kelihatan. Apa nggak aneh? Tapi Iim baik-baik aja kan? Peduli apa kamu? Udah Rafa, gak jelas banget dia. Mereka sih yang gak jelas. Ya udahlah, Gagal. aku bawa aja tasnya. Mungkin kalian orangnya jujur banget sampai lupa banget. Kalian mau pulang? Udah? Loh, kok balik lagi ke sini? Kenapa? Ya belum lah, ini baru mau pulang. Iya, Esa, gak jelas banget. Kamu sendiri kenapa belum pulang kok? Oh iya, kalian ada yang lihat Iim nggak? Nih, tasnya ada di aku. Orangnya gak tahu kemana. Enggak sih, kayak dari tadi di kelas gak ada deh. Ya udah deh, kalau kalian nggak lihat, pulang duluan ya. Loh, gak jadi Iim? Udah sore Roy, ntar diculik wewe lagi. Mana cewek sendirian lagi? Ya udah Roy, aku mau pulang dulu. Hati-hati ya saya. Mi, gimana ya kabarnya Iim? Dari tadi dia gak ada kabar. Atasnya aja dia tinggal di kelas. Apa kita tadi berlebihan ya, Pak? Entahlah, tapi aku khawatir. Gimana kalau kita besok ke rumahnya? Kasihan dia sendirian di sana. Boleh? Kalian kita minta maaf. Kenapa itu? Halo Viko. Ya ampun Iim. Maaf ya tadi malam aku gak angkat telepon kamu. Aku lagi gak baik-baik aja. Kamu gak apa-apa, gak chat aku gak dibalas tuh gak apa-apa. Tapi yang penting kamu kabarin aku dong. Iya, aku gak apa-apa kok. Aku tahu Iim kamu pasti ada masalah. Ada apa? Cerita sama aku. Kapanpun kamu mau aku siap. Kemarin aku ada masalah sedikit cuma sama teman-teman aku. Masalah? Ada kaitannya sama aku ya? Ya biasa, mereka salah paham sedikit cuman. Nanti aku cerita ya. Aku hari ini nggak masuk kelas, izin. Gak masuk kelas? Ada apa Iim? Kamu sakit? Aku sana ya? Enggak, aku nggak sakit kok. Tapi kalau kamu mau kesini nggak apa-apa. Aku Sherlock. Oke, ya udah kamu Sherlock aja sekarang ya? Oke.
Assalamualaikum. Im. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Jadi gimana ceritanya? Ayo cerita sekarang loh. Saran aku ya, mending kamu samperin mereka terus minta maaf. Soalnya mereka tuh udah salah paham sama kamu. Dan pastinya aku mau minta maaf sama kamu karena aku juga terlibat sama masalah kalian. Sekali lagi aku minta maaf ya sama kamu, Im. Kamu nggak salah kok. Seharusnya aku yang harus jujur sejak awal. Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu jadi baikan kan sekarang? Iya, temenin aku sekarang ya ke kampus. Aku mau minta maaf ke mereka. Kok kalian ada di sini? Mungkin kalian masuk dulu ya. Gak apa-apa kan, Im? Iya, yuk masuk. Duduk guys. Ayo sini duduk. Maaf ya sebelumnya kalau aku sempat buat kalian salah paham. Zaim, ini kenapa ya kok bisa ada Viko di sini? Maaf ya kalau misal aku ganggu kalian di sini. Kamu emang mengganggu sih kok di sini. Mungkin aku pulang duluan ya, Im. Kan kalian butuh waktu bertiga untuk ngomong. Ya udah, Eva, Ismi, Im, aku pulang duluan aja ya. Assalamualaikum. Tunggu dulu kok. Duduk dulu. Kalian dengerin dulu ya penjelasannya aku. Viko gak ada salah sama kita guys. Dia gak seperti apa yang kita pikirkan. Dia baik, dia bantu aku. Dia bantu aku nugas, dia bantu aku pahami materi. Dan kalian juga baik sama aku. Tapi aku merasa bersalah sama Viko. Makanya aku kasih dia kesempatan buat buktiin bahwasanya dia itu baik. Jadi aku minta tolong sama kalian, dengerin aku dulu ya. Tas itu juga pemberian dari Viko. Dia yang milih tas itu dan kamu suka kan? Selain itu, dia juga bantuin aku deket sama Daniel. Dari awal aku kesel sama Viko. Itu bukan cuman karena aku iri ke prestasinya, tapi juga karena aku suka sama Daniel dan Viko deket sama Daniel. Dan terakhir, selepas kejadian kemarin, aku ngilang bukan karena aku pergi tanpa tanggung jawab. Aku merasa bersalah sama kalian. Aku malu sama kalian. Kenapa Viko ada di sini? Karena aku yang manggil. Aku cerita semua apa yang terjadi saat ini. Dan yang aku pikir Viko bakal ngejelekin kalian, tapi dia yang nyuruh aku minta maaf ke kalian. Jadi aku minta maaf sama kalian ya. Kita udah temenan lama. Kita udah temenan sebelum kita kuliah. Iya Im. Aku juga minta maaf perihal kemarin yang aku bentak-bentak kamu. Soal Daniel, kenapa kita gak tahu ya Im? Iya, aku juga gak tahu perihal kamu suka sama Daniel, tapi gak apa-apa sih, aku ngertiin kamu kok. Aku minta maaf ya Im, dan minta maaf juga udah salah paham ke kamu ya kok. Iya, aku juga minta maaf ya sama kalian. Karena gara-gara aku, kalian jadi salah paham gini. Dan aku juga minta maaf kalian kalau misal ada sikap aku yang buat kalian tersinggung. Sekali lagi, aku minta maaf teman-teman. Iya, gak apa-apa. Sini, silakan.
ya. Halo. Pagi. Aku duluan ya, sana. Oke. Ternyata tak perlu jauh untuk menemukan makna perjalanan. Kadang Allah menempatkan kita di sini agar kita belajar mencintai proses, bukan tujuan. Baik, waktu melaksanakan ujian sudah selesai. Harap berkas soalnya dikumpulkan di meja Bapak secara tertib. Guys, kemana gitu yuk? Mumpung gak ada kelas. Gas, ayo kemana? Gimana kalau aku Bukit Lawas? Lagi bagus-bagusnya di situ. Sekalian ajak Bapak Muhaimin biar ramean. Ajak Bu Putri gak sih? Boleh. Tapi kalau misal usaha saja gimana? Posisi yang ini panas gak sih? Gimana? Oke. Gas.